Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Mumpung lagi musim mangga, kali ini aku akan buat cake yang super enak yaitu mango shortcake. Untuk cake-nya sendiri ini super fluffy dan lembut. Padahal cake yang satu ini nggak menggunakan cake emulsifier ataupun bahan pengembang ya. Kalau dimakan bareng chantilly cream yang super creamy dan mango kompot yang manis segar, wah ini enak banget. Jadi cus kita buat. Untuk mango kompotnya tinggal masak daging mangga sebanyak 300 gram dengan 2-4 sendok makan gula. Ini bisa disesuaikan dengan selera. Lalu biar menambah kesegarannya aku tambahkan juga 1 sendok teh air lemon hingga membentuk puree dan mengental kayak gini. Ini dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk, setelah itu dinginkan. Nah untuk cake-nya aku menggunakan base castella cake, jadi pertama kita lelehkan dulu mentega dengan susu. Setelah itu turunkan suhunya, dan jika sudah hangat bisa kita masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 65 gram. Setelah itu aduk rata semuanya, dan setelah tercampur rata kayak gini bisa kita masukkan telur. Nah untuk telurnya di sini aku masukkan kuning telur terlebih dahulu, dan kita akan mengocok putih telurnya secara terpisah. Metode ini akan membuat cake kita super lembut dan fluffy. Walaupun cake yang satu ini nggak pakai cake emulsifier ataupun pengembang. Biar tambah wangi bisa tambahkan vanila lalu aduk rata semuanya. Lalu setelah semuanya tercampur rata kayak gini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Karena di wadah yang lain kita akan kocok putih telurnya berbarengan dengan cuka. Aku pakai sekitar 1 sendok teh. Teman-teman juga bisa menggunakan perasan air lemon ataupun cream of tartar ya. Mixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini. Lalu masukkan 65 gram gula. Gunakan gula pasir yang butirannya kecil-kecil ya, biar cepat larut. Untuk gulanya sendiri ini aku masukkan menjadi 3 tahap sambil terus dimixer dengan kecepatan rendah. Nah sebelum gula yang tahap berikutnya masuk, pastikan gula yang sebelumnya ini sudah benar-benar larut ya. Setelah itu naikkan kecepatan mixer hingga ke tinggi. Lalu lanjutkan memixer putih telur ini hingga membentuk adonan yang fluffy dan kokoh. Dan kalau diangkat mixernya akan membentuk jambul melengkung kayak gini. Setelah itu kita campurkan putih dan kuning telurnya. Untuk menyamakan teksturnya aku campurkan dulu putih telur sebanyak sepertiga ke dalam adonan kuning telur. Aduk dengan whisker menggunakan metode lipat atau folding. Jika sudah cukup tercampur, bisa kita masukkan adonan ini ke adonan putih telurnya. Nah, memang pada saat mengaduk ini cukup tricky ya teman-teman. Usahakan aduk perlahan tapi jangan sampai berlebihan. Karena kita harus tetap menjaga udara di dalam putih telurnya tidak keluar terlalu banyak agar kuenya dapat mengembang dengan baik. BTW aku sendiri ini masih belajar ya untuk mengaduknya. Jadi kadang adonannya itu masih kurang bagus kayak gini. Seharusnya tidak banyak gelembung udara yang keluar dan membentuk adonan yang smooth dan cukup kental. Tapi walaupun begitu ini nggak masalah, masih tetap bisa dipakai. Walaupun nanti pori-porinya akan cukup besar. Nah selanjutnya kue akan kita panggang dengan oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Memanggangnya dengan metode oven Mary atau metode steam bath. Jadi loyang cake-nya kita rendam dengan air panas, tingginya sekitar 1-2 cm. Jadi teman-teman bisa menggunakan loyang tanpa sambungan, atau kalau nggak punya bisa melapisi loyangnya dengan aluminium foil kayak gini. Nah setelah permukaannya kecoklatan, ini tandanya kue udah matang, lanjut kita keluarkan langsung dari loyangnya. Ini mencegah untuk cake-nya menciut ya. Lanjut sambil nunggu kuenya dingin bisa kita buat chantilly cream-nya. Chantilly cream sebenarnya adalah krim yang dikocok barengan dengan gula dan vanila. Nah karena di sini aku menggunakan non-dairy whipped cream yang bentuknya cair, yang sudah wangi dan sudah manis, jadi aku nggak usah perlu tambahkan gula dan vanila. Jadi cukup kocok whipped creamnya hingga mengembang dan kaku. Nah setelah cake-nya cukup dingin, bagi dua sama rata. Lalu agar lebih rapi aku juga trim bagian atasnya. Setelah itu angkat bagian atas kuenya dan bisa kita isi kuenya dengan chantilly cream yang udah kita buat tadi. Ratakan krimnya ke seluruh permukaan cake dan buat pinggirannya lebih tinggi dibanding bagian tengahnya. Karena nanti kita akan isi si krimnya ini dengan mango kompot. Nah karena pinggiran cake-nya ini nggak aku cover dengan frosting, jadi pinggirannya aku buat hiasan dengan mangga segar yang aku potong melintang kayak gini. Lalu rapikan dan rekatkan dengan chantilly cream, dan tinggal isi bagian dalamnya ini dengan mango kompot. Mango kompotnya sendiri ini sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Setelah itu baru kita tutup cake-nya. Nah terakhir cake-nya tinggal dihias sesuai dengan selera. Di sini bagian atasnya aku beri topping chantilly cream. Rapikan lalu aku masukkan ke kulkas sebentar sekitar 1-2 jam hingga kuenya set. Karena selanjutnya cake-nya akan aku rapikan bagian pinggirannya. Jadi wajib cake-nya sudah benar-benar kokoh dan juga set. Nah setelah sekitar 2 jaman di dalam kulkas, kuenya akan lebih kokoh dan bisa kita trim bagian pinggirannya. Setelah rapi pinggirannya baru kita hias bagian atasnya. Dan sebenarnya untuk menghias ini bisa teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya.
Aku sendiri biar makin segar, aku tambahkan juga topping mangga segar di atasnya. Dan biar ada kontras warnanya, aku juga tambahkan sedikit potongan kiwi. Dan udah jadi deh kuenya. Gimana? Tampilannya cantik banget kan teman-teman? Yang pasti dari tampilannya udah menggambarkan kalau ini segar dan cake-nya super lembut dan fluffy. Dan bener banget dong ketika disendokin dan masuk ke mulut, wah ini beneran enak banget. Rasanya yang manis seger itu loh bikin super nagih. Wah pokoknya wajib nyobain juga, jadi cus buat di rumah.